Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini untuk memulai segala sesuatunya kita mau datang dalam hadirat Tuhan, bersekutu bersama Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Berkat Tuhan yang membuat kami bisa bangun pagi dalam keadaan sehat. Semua ini karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami berjumpa secara pribadi dengan Kristus, sehingga kami beroleh kekuatan yang baru, beroleh rahmat yang baru. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau bawa hati kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, selama ku hidup.
segala raja, Allah yang perkasa, Raja damai, Yesus namanya, Allah mulia, Allah yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan, layak dipuji dan disembah. Haleluya, glory syukur, terpuji Allahku, terpuji namamu, hosana bagimu. Haleluya, glory haleluya, terpuji Allahku. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami rasakan lawatan Tuhan mengalir dalam hati kami. Hadirat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengar setiap taburan firman. Kiranya setiap taburan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan dalam kehidupan kami akan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita, untuk kita boleh bersama-sama belajar menerima taburan firman Tuhan di pagi hari ini. Pagi hari ini sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12, begini bunyi firman Tuhan: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sukacita adalah hal yang banyak orang ingin memilikinya. Karena di dalam sukacita terdapat kedamaian yang dapat kita rasakan, Bapak Ibu Saudara. Sukacita juga memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kita, di mana melalui sukacita yang kita miliki dalam hati kita akan membuat kita mengusir hal-hal negatif. Yang pertama, melalui sukacita yang ada dalam diri kita atau melalui sukacita yang kita miliki akan membuat kita dapat mengusir hal-hal negatif, Bapak Ibu Saudara. Nah, sukacita dapat mengusir hal-hal negatif dalam hidup kita itu terutama ketika kita dalam masa-masa pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Sukacita sangat dapat membantu kita dalam menyingkirkan setiap hal-hal negatif yang mencoba untuk menyerang kita, Bapak Ibu Saudara. Semisal di dalam pengharapan kita untuk menanti-nantikan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita merasa kenapa ya Tuhan, proses saya beda dengan yang lain. Kenapa janji Tuhan kok juga belum tergenapi dalam kehidupan saya, Tuhan. Kita mulai muncul pemikiran-pemikiran negatif dalam kepala kita. Kita mulai meragukan Tuhan. Nah, hal-hal inilah yang senantiasa mengganggu kita dalam masa-masa kita, dalam masa-masa pengharapan kita menanti-nantikan janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, maka dari itu di dalam pengharapan ada sebuah sukacita. Di dalam pengharapan di sini adalah seorang pribadi, Bapak Ibu Saudara, yaitu Kristus. Di dalam Kristus ada sukacita itu yang dapat membantu kita untuk melawan hal-hal negatif tadi yang mencoba menyerang kita, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika kita memiliki sukacita dalam pengharapan, sukacita itu akan membuat kita dapat menyingkirkan hal-hal negatif yang mencoba untuk mengganggu kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu sukacita juga akan memberikan kekuatan
pada waktu kesesakan Bapak Ibu Saudara. Nah, kesesakan setiap orang ini berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Namun dengan sukacita, setiap orang yang dalam kesesakan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kenapa bisa demikian? Karena melalui kesesakan yang kita alami, hal itu akan membentuk kita dan membantu kita untuk mengeluarkan hal-hal terbaik dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Semisal ketika kita dalam keadaan ekonomi yang terpuruk, namun kita masih sanggup, kita masih mampu untuk kita membantu orang lain. Padahal keadaan ekonomi kita sendiri pun kita juga perlu untuk dibantu. Akan tetapi muncul kekuatan yang baru, muncul dorongan dalam diri kita untuk kita mampu mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita dahulu Bapak Ibu Saudara. Nah, dari sinilah sukacita itu juga memampukan kita untuk kita mendapatkan suatu kekuatan yang baru. Sukacita ini juga memampukan kita untuk kita mendahulukan orang lain daripada kepentingan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan merubah kelemahan yang ada dalam diri kita menjadi kekuatan yang baru. Ketika tadi keadaan ekonomi kita sedang terpuruk, namun keadaan itu bukanlah menjadi halangan bagi kita untuk kita mendahulukan orang lain, untuk kita membantu orang lain. Nah, kelemahan inilah yang Tuhan ubah menjadi sebuah kekuatan yang baru dalam diri kita untuk kita boleh membantu orang lain Bapak Ibu Saudara. Sukacita ini tadi yang membuat kelemahan kita dirubah menjadi sebuah kekuatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa demikian? Kenapa kelemahan kita bisa dirubah menjadi kekuatan bagi kita? Karena ada pengharapan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Ada Kristus dalam diri kita. Lalu sukacita juga memampukan kita untuk kita melihat peluang Bapak Ibu Saudara. Sukacita dalam pengharapan memampukan kita untuk dapat melihat peluang dalam setiap hal yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Kita akan memiliki cara pandang yang berbeda ketika kita bersukacita dalam pengharapan kita. Kita akan melihat bahwa di setiap persoalan yang kita alami dan kita lalui, kita selalu dapat melihat sisi positifnya Bapak Ibu Saudara. Kita selalu melihat bahwa ada peluang di dalamnya. Kalau contoh semisal kita melihat sisi positif dari kesusahan-kesusahan yang kita alami, saya yakin dan percaya bahwa kita semua sudah paham bahwa kita dapat melihat sisi positif dari kesusahan yang kita alami. Saya yakin dan percaya bahwa dalam kelemahan-kelemahan kita, dalam kesesakan kita, dalam keadaan ekonomi kita seperti contoh yang tadi, kita dapat melihat sisi positifnya. Dalam keadaan ekonomi kita yang terpuruk, kita masih dapat melihat sisi positifnya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa diajarkan untuk menata keuangan lebih baik. Kita bisa diajarkan untuk lebih berhemat. Kita bisa diajarkan untuk mendahulukan kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting lagi. Nah, melihat dari sisi positif dalam kesusahan kita, saya yakin dan percaya bahwa kita semua sudah paham. Namun bagaimana dengan melihat sisi positif dari kesenangan yang kita alami atau kebahagiaan yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali ketika kita dalam masa-masa bahagia, ketika kita sedang mengalami suatu kesukaan dalam kehidupan kita, seringkali kita lupa untuk melihat ada sisi positif yang dapat kita pelajari sebenarnya. Ada peluang untuk kita bisa belajar lebih lagi. Semisal ketika kita mendapatkan juara dalam perlombaan, ketika kita tenggelam dalam euforia, ya kita cuma akan merasakan bahwa oh, saya juara, saya dapat memenangkan perlombaan ini dengan baik dan saya mencapai target yang saya impi-impikan. Padahal dari kemenangan yang kita dapatkan, kita pun dapat melihat sisi positifnya lagi Bapak Ibu Saudara. Kita dapat belajar dari sisi positifnya lagi. Kita dapat belajar untuk kita boleh semakin memiliki kerendahan hati. Kita juga boleh belajar untuk tidak memandang bahwa kitalah yang paling hebat
Tidak, tapi kita boleh memandang bahwa saya mau belajar lebih lagi untuk sampai ke titik selanjutnya. Kita juga boleh belajar untuk tidak menjadi sombong. Kita juga boleh belajar untuk kita boleh memaknai bahwa kemenangan yang saya raih bukan karena hasil usaha kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga ketika kita boleh melihat dari sisi positifnya tadi, kita dapat belajar hal-hal baru. Kita memiliki peluang. Kita dapat melihat peluang bahwa dari kemenangan kita, dari kesukaan kita, dari kebahagiaan kita, ada hal-hal baru yang dapat kita pelajari. Nah, sukacita tadi yang pertama dapat mengusir hal-hal negatif, dan yang kedua memberikan kekuatan pada waktu kesesakan, dan yang ketiga memampukan kita untuk melihat peluang, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari ketiga hal ini kita memahami bahwa bersukacita dalam pengharapan atau sukacita dalam pengharapan memiliki dampak yang baik bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sukacita adalah suatu pilihan yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang kita alami atau dengan hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sukacita adalah pilihan di mana kita tetap bersukacita meskipun keadaan di sekeliling kita tidak mendukung kita untuk bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Meskipun banyak hal yang kita alami pada dasarnya menurut kehendak daging kita adalah hal-hal yang seharusnya tidak mampu membuat kita bersukacita. Namun karena sukacita adalah sebuah pilihan, maka kita dapat menentukan bahwa dalam keadaan apapun saya dapat bersukacita. Kita dapat tetap bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Hanya saja banyak orang yang tidak memiliki sumber sukacita sehingga tidak dapat bersukacita sekalipun mereka ingin bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Namun tidak demikian dengan kita, karena kita memiliki pengharapan tersebut. Kita memiliki Kristus. Pengharapan kita adalah akan seorang pribadi, Bapak Ibu Saudara, yaitu Kristus. Kita memiliki Kristus di dalam hati kita, sehingga kita bisa bersukacita karena sumber sukacita itu ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, bukan di luar kita. Sehingga dalam keadaan apapun kita tetap mempunyai pilihan untuk kita tetap bersukacita dalam pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh bersukacita dalam pengharapan kami, ya Bapa. Kiranya Tuhan, kami boleh senantiasa memiliki sukacita ini. Kami boleh menetapkan pilihan bahwa pengharapan kami adalah Kristus, dan Kristus adalah sumber sukacita kami, sehingga kami boleh senantiasa memilih untuk bersukacita dalam setiap pengharapan kami, ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami dan menjagai kami, ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.